Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Amila Putri dari Prodi D3 Keperawatan semester 3. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran kepemimpinan dalam keperawatan. 1. Definisi kepemimpinan menurut para ahli. Menurut Sutarto, arti kepemimpinan adalah rangkaian aktivitas penataan berupa kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah diciptakan. Menurut Rappel M. Stockdale, definisi pemimpin adalah suatu proses memberikan pengaruh terhadap berbagai kegiatan sekelompok orang yang terorganisasi dalam usaha mereka menetapkan dan mencapai target. Secara umum, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mengendalikan pemimpin pengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan telah ditentukan sebelumnya. 2. Gaya-gaya kepemimpinan keperawatan. 1. Kepemimpinan otokratis, disebut juga kepemimpinan diktator atau direktif. Orang yang menganut pendekatan ini mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan para bahwasannya yang harus melaksanakan keputusannya atau karyawan yang dipengaruhi keputusan tersebut. 2. Kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan ini dikenal pula dengan kepemimpinan konsultatif atau konsensus. Gaya kepemimpinan ini juga dikenal dengan istilah kepemimpinan terbuka, bebas, dan non-direktif. Ia menyajikan informasi mengenai suatu permasalahan dan memberikan kesempatan pada anggota tim bahwasanya untuk mengembangkan strategi dan pemecahannya. 3. Kepemimpinan partisipasi. Gaya kepemimpinan partisipasi memberikan kesempatan bagi para bawahan untuk berpartisipasi lebih banyak dalam membuat sebuah keputusan. Artinya, mendapat para bawahan akan menjadi bahan pertimbangan bila sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sebenarnya yang membuat keputusan akhir adalah kepemimpinan, namun sebelumnya telah menerima masukan dan rekomendasi dari anggota tim. 4. Kepemimpinan birokratis. Gaya kepemimpinan ini juga dikenal dengan perilaku kepemimpinan yang ditandai dengan adanya ketentuan pelaksanaan suatu prosedur yang telah berlaku untuk kepemimpinan anak buahnya. Pemimpin yang birokratis secara umum akan membuat segala keputusan itu berdasarkan dari aturan yang telah berlaku dan tidak ada lagi fleksibel. 5. Kepemimpinan laissez-faire. Gaya kepemimpinan ini memungkinkan para bawahan untuk mendapat kebebasan dari para pemimpin. Dengan kata lain, bawahan memiliki ruang untuk mengambil keputusan atau melakukan sesuatu sesuai dengan yang mereka yakini. Meskipun demikian, gaya pemimpinan ini umumnya hanya diterapkan jika bawahan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik dalam membuat sebuah keputusan. 3. Faktor-faktor mempengaruhi kepemimpinan. 1. Faktor kemampuan personal. Kemampuan personal maupun ini berasal dari apa yang telah ia miliki sejak lahir dan terus berkembang dengan adanya pola pendidikan kepemimpinan yang didapatkan di lingkungannya. 2. Faktor jabatan. Dapat dilihat dari jabatan di mana pada faktor ini walaupun seseorang dapat memiliki kemampuan yang baik, namun jika ia tidak memiliki jabatan yang baik pula maka kemampuannya dalam pemimpinan pun terbatas. 3. Situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi kepemimpinan di mana seseorang pemimpin yang harus bisa menetapkan gaya kepemimpinannya berdasarkan situasi yang harus dapat di lingkungannya.
supaya tujuan dan berorganisasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai seperti yang diinginkan. 4. Karakter kepemimpinan. A. Cerdas. Kecerdasan didapat dari hasil belajar sehingga kaya akan ilmu, pengetahuan. Jika seseorang akan cerdas, maka sangat diperlukan semangat belajar dengan tekun dan rajin. B. Tanggung jawab. Seseorang pemimpin yang ideal harus bertanggung jawab, dan artian bahwa bertanggung jawab terhadap dirinya dan juga terhadap anggotanya. Dalam suatu organisasi, bertanggung jawab salah satu beban terberat namun terasa ringan jika berangi dengan iman dan takwa. C. Jujur. Seseorang pemimpin yang ideal harus jujur sehingga akan mampu untuk terbuka pada anggota dalam segala kebijakan yang ambil. 5. Motivasi. Motivasi adalah proses pemberian motif penggerak kepada karyawan atau anggota untuk dapat bekerja sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi secara efisien dapat tercapai. Teori-teori motivasi. 1. Teori motivasi kebutuhan Abraham H. Maslow menyatakan bahwa manusia bermotivasi untuk memuaskan sejumlah kebutuhan yang melekat pada diri setiap manusia yang cenderung bersifat bawahan. Adapun kebutuhan itu adalah: A. Physiological need, kebutuhan fisiologis. B. Safety needs, kebutuhan rasa aman dan nyaman. C. Love belonging need, kebutuhan rasa kasih sayang. D. Esteem needs, kebutuhan harga diri. E. Self-actualization, kebutuhan aktualisasi diri. 1. Kebutuhan fisiologis. Biologis sedang papan dan pengen, membutuhkan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan harga diri, kebutuhan aktualisasi diri. 2. Teori motivasi Herzberg menyatakan bahwa ada faktor-faktor tertentu di tempat kerja yang menyebabkan kepuasan kerja. Sementara pada bagian lain ada pula ketidakpuasan. Dengan kata lain, kepuasan dan ketidakpuasan berhubungan satu sama lain. Menurut teori Herzberg memiliki dua faktor, yaitu: 1. Faktor intrinsik adalah faktor yang mendorong karyawan termotivasi, yaitu daya dorong yang timbul dari dalam dirinya. Faktor ini akan menimbulkan motivasi yang kuat yang menghasilkan prestasi yang baik. 2. Faktor ekstrinsik, yaitu daya dorong yang datang dari luar diri seseorang, terutama dari organisasi tempat bekerja. Biasanya faktor ini termotivasi lemah sehingga bekerja tidak akan puas. Faktor pemuasan kerja. 1. Prestasi. 2. Jabatan. 3. Mencintai pekerjaannya. 4. Bertanggung jawab. 5. Keberhasilan. 6. Pertumbuhan dan perkembangan pribadi. 7. Penghargaan yang didapat. Faktor ketidakpuasan kerja. 1. Gaji. 2. Kondisi saat bekerja. 3. Status organisasi. 4. Hubungan. 5. Kebijakan dan aturan pada suatu instansi di mana tempat dikerja. Faktor pemuasan kerja. 1. Prestasi. 2. Jabatan. 3. Mencintai pekerjaannya. 4. Bertanggung jawab. 5. Keberhasilan. 6. Pertumbuhan dan perkembangan pribadi. 7. Penghargaan yang didapat. Faktor ketidakpuasan kerja. 1. Gaji. 2. Kondisi saat bekerja. 3. Status organisasi. 4. Hubungan. 5. Kebijakan dan aturan pada suatu instansi di mana tempat dikerja. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.